Nggak usah paksain diri, nggak usah bergaya yang tidak sesuai kemampuan Anda. Stop dengan sesuatu yang pengen dianggap orang lain mampu. Selamat pagi semua. Ayo Anda yang terus mengikuti saya, terima kasih. Yang belum, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa share atau nyalakan lonceng notifikasi Anda. Oke. Pagi ini saya ingin berbagi lagi kepada Anda. Bahkan Anda bilang, coach mau ngomong tentang apa yang berguna buat diri saya. Yes, ini yang akan saya sampaikan kepada Anda. Saya ingin membahas tentang kehidupan. Judul saya pagi ini adalah hidup itu sederhana. Ada 4 tips nanti bagaimana Anda menganggap bahwa kehidupan ini ternyata sederhana, tinggal Anda jalani dan tidak perlu tambah pusing atau tambah stres, apalagi dalam kondisi pandemi ini. Apalagi negara sudah mengumumkan di bulan Oktober kemarin kita sudah masuki resesi. Ayo, Anda ingin di 2021 take off kan bersama saya dan bersama orang hebat lainnya? Ayo mulai sekarang coba ikuti 4 tips ini. Oke coach, tips pertama apa? Oke, tips pertama adalah mulai sekarang stop mendengarkan gosip, omongan negatif, fitnah dari orang di sekitar Anda. Anda nggak perlu lagi mendengarkan atau membahas atau melihat yang memang tidak membuat diri Anda semakin produktif. Stop lakukan itu. Tidak perlu melihat status sosial orang dan ternyata tujuannya untuk Anda, apalagi Anda bahas itu. Kenapa coach? Kenapa kok saya tidak boleh melakukan ini? Karena apa? Kalau Anda makin tahu banyak tentang fitnah orang pada diri Anda, tentang gosip kepada diri Anda, atau tentang apapun berkaitan dengan orang lain, gosip orang lain, bahkan fitnah orang lain terus Anda bahas, Anda makin rumit terhadap diri Anda. Padahal sementara itu kan gak penting lagi. Kondisi sekarang yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana Anda bisa menikmati hari demi hari, Anda menaikkan imunitas tubuh Anda dan Anda bahagia. Dibanding sekarang omongan orang gak jelas, Anda bahas rame-rame. Ayo sekarang paling gampang, ini kondisi sekarang ini di pandemi ini, kondisi yang media berita ini, waduh gampang banget membakar emosi Anda. Kalau Anda tidak pilah-pilah, hidup Anda complicated, bahkan Anda mungkin rumit sendiri. Anda mau sederhana? Dalam beban tadi, tips pertama, ayo stop bahkan kurangi yang namanya fitnah, gosip, informasi negatif, atau apapun yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak berkaitan untuk Anda yang mendukung. Ayo, buat apa Anda buang waktu, bahkan Anda membuat gosip, bahkan Anda membahas sebuah media atau berita untuk apa? Kenapa nggak dari sekarang Anda anggap itu semua hal yang tidak perlu Anda lakukan lagi. Tips kedua untuk hidup lebih sederhana dan bahagia. Hidup itu sederhana dan bahagia kalau Anda bisa nikmatin. Yaitu apa? Nggak usah paksain diri, nggak usah bergaya yang tidak sesuai kemampuan Anda. Stop dengan sesuatu yang pengen dianggap orang lain mampu. Anda ingin dilihat lebih, bahkan orang di luar sana, oh ya pengen kelihatan kaya, pengen kelihatan punya ini, punya itu. Padahal Anda paksakan betul semua itu. Ingat, makin bikin pusing. Bahkan nasihat-nasihat orang tua saya, mertua dan keluarga, kalau bilang sudahlah hidup itu cukup untuk beli ini, cukup untuk beli itu, cukup untuk gunakan ini dan itu. Ayo, Anda yang sekarang kondisi pandemi ini, income Anda, pendapatan Anda, kondisi Anda memang lagi turun semua. Terus kalau Anda paksakan karena Anda ingin dianggap mampu, ayo sekarang coba Anda lihat nih. Sekarang kita melihat para influencer atau orang-orang tokoh atau buat Anda semua yang biasa berganti-ganti gaya. Sekarang mau ngapain? Anda pakai masker kok. Ini momentum bagus dalam 9 bulan kondisi pandemi ini untuk ngajarin saya dan Anda semua untuk bagaimana kita mulai menikmati dan bersyukur apa yang kita miliki daripada sekedar bergaya. Kenapa? Karena gaya yang tidak sesuai dengan kemampuan menambah hutang buat Anda, menambah beban buat Anda. Terus Anda bilang hidupku sederhana gimana? Anda bangun tidur bingung bagaimana bayarnya. Ayo, tips kedua ini bagus untuk mengingatkan kembali pandemik ini memberikan pelajaran banyak kepada kita semua. Anda nggak perlu lagi gonta-ganti sepatu, gonta-ganti baju, gonta-ganti tas. Untuk apa? Ya walaupun coach, aduh wanita susah coach kalau nggak ganti-ganti tas bermerek apalagi.
Oke, tapi pandemi ini ngajarin Anda, boleh kontak-kanti tas, boleh punya tas bermerek kalau Anda mampu. Kalau Anda tidak mampu, ayo beli sesuai kemampuanmu supaya Anda jauh lebih nikmat menikmati. Tips yang ketiga tentang hidup itu sederhana dan membuat Anda jauh lebih bahagia, yaitu ayo mulai sekarang nikmati dan syukuri apa yang kamu miliki. Kamu punya apa? Nikmati. Kamu punya apa? Syukuri. Kenapa hal ini saya sampaikan kepada Anda? Coach, ngapain saya kayaknya setiap hari sudah bersyukur. Bukan, kalau Anda makin bersyukur dan Anda bisa menikmati apapun yang Anda miliki, nggak tahu kenapa Anda itu merasakan hidup itu makin nikmat dan makin indah dibanding punya ini kayaknya enggak deh, kayaknya nggak bagus. Anda udah punya kendaraan sepeda motor merek A, Anda melihat teman Anda punya B, aduh, terus kapan Anda bisa tidur nyenyak? Nggak hanya ngelihat sepeda motor B, Anda ngelihat teman Anda punya mobil atau tetangga Anda punya mobil yang mana rodanya 4, Anda sepeda motor rodanya 2. Bagaimana Anda bisa nikmat tidurnya? Bagaimana bisa menikmati? Bahkan Anda bangun tidur pun pusing. Bahkan ada satu anekdot atau joke yang selalu bilang, gila tetangga beli kulkas saja mules, padahal tetangga yang beli, bukan kita. Gitu. Artinya mulai sekarang, ayolah belajar bersyukur. Pandemi ini mengajarkan Anda dan saya dan kita semua untuk bagaimana alhamdulillah hari ini kita sudah beri kesehatan. Alhamdulillah hari ini kita bisa menjalani hidup dengan baik, ada makanan yang nikmat. Ternyata dengan cara begitu Anda tidak lagi perlu mengeluarkan banyak beban, bahkan Anda harus berhutang atau Anda harus mulai sesuatu yang memaksakan diri. Ayo, sudah bersyukur apa hari ini untuk diri Anda? Pandemi ini mengajarkan ke kita semua, kondisi cooling down mengajarkan orang untuk mulai slow down, mulai pelan-pelan dan menikmati, dan bahkan orang mulai berpikir, oh ada hal kecil yang belum saya lakukan. Pagi ini saya mengingatkan Anda kembali, syukuri apapun. Coach, saya lagi gak ada uang, bersyukur Anda sehat kan? Coach, kondisi ekonomi lagi gak bagus, pekerjaan lagi gak ada, bersyukur lagi keluarga dan orang-orang yang Anda cintai sehat juga kan? Ya sih coach, alhamdulillah. Dibandingkan sekarang Anda punya uang dan Anda juga sakit, biaya uang Anda dan sakit Anda sama saja. Kembali lagi ada orang luar, ya tapi kan coach mendingan punya uang ya, sakit tinggal dijagain. Ya kalau ngomong begitu nggak akan pernah selesai. Saya cuma menyampaikan kepada Anda semua, ayo jadi diri Anda yang sekarang sedang Anda miliki, nikmati. Kalau emang coach saya diminta nggak boleh jauh-jauh dari mana karena harus di lockdown diri Anda. Kenapa? Cintai dan hargai dan hormati orang di sekitar Anda dan di rumah Anda. Supaya apa? Semuanya sehat. Tips yang keempat. Oke, tips keempat ini adalah ayo, gunakan telingamu dengan saringan Jepang. Kalau orang Jogja adalah jangan pakai saringan made in KW ya. Kenapa? Karena ini yang membuat dirimu makin sensitif dan makin tidak bahagia. Bahkan hidupmu tidak lagi sederhana karena di sini. Kenapa itu coach terjadi? Ya karena Anda mendengarkan kata-kata orang. Dia mah begini, dia nggak punya ini. Terus padahal buat Anda apa? Mulai sekarang stop informasi negatif, kata-kata negatif, bahkan hal negatif yang disampaikan orang kepada Anda. Saring mana yang bisa membantu Anda makin berdaya, makin menikmati, dan buang yang memang buat Anda adalah ini cuman hal yang membuat Anda sakit hati. Ayo, ingat, bahkan orang lain bilang joke di luar sana, kamu gak minta makan dia kok, kamu gak ngerepotin dia kok, kamu kan gak minta uang sama dia. Oh kenapa? Omongan dia bikin kamu sakit hati. Kenapa omongan dia bikin kamu akhirnya gak bergerak? Padahal sebenarnya kalau Anda ketahui, kalau Anda belajar dari saya, omongan orang yang negatif itu bisa jadi booster buat diri Anda. Saya pernah membahas di materi-materi saya sebelumnya, orang-orang sukses, orang-orang yang hebat. Saya pernah punya waktu untuk bicara, ternyata adalah orang-orang yang pernah merasakan sakit hati. Karena sakit hatinya bukan dijadikan ke hal yang negatif, sakit hatinya dijadikan sebagai booster untuk mendorong dia, untuk membuat janji pada dirinya, saya akan buktikan saya sukses, saya akan buktikan saya akan kaya, saya akan buktikan saya akan beli rumah, saya akan buktikan saya bisa naik haji, saya bisa umroh, saya bisa beli mobil, saya bisa beli ini, beli itu, bisa punya tabungan ini, semua karena rasa sakit hati. Ayo, tips yang keempat ini ternyata dengan kesederhanaan tadi Anda bisa pakai itu, tergantung di dalam pikiran Anda. Saya ingin selalu menyampaikan mindset saring di dalam pikiran Anda supaya apa? Supaya Anda sadari, oke, saya pakai omongan ini untuk apa? Kalau omongan ini membuat saya berhenti, bahkan saya tidak bergerak, bahkan saya menjadi down, stop.
Coach, penutupnya apa untuk materi ini? Hidup itu simple, hidup itu sederhana, hidup itu sesuai dengan apa yang Anda miliki. Walaupun orang bilang di luar sana goalnya yang besar, impiannya yang tinggi, targetnya yang jauh. Tapi bukan berarti memaksakan diri. Karena bicara target, bicara goal, bicara tujuan itu adalah bicara yang akan Anda dapat dan Anda kejar. Bukan bicara saat ini. Saat ini adalah apa yang Anda miliki. Harapan saya dengan 4 tips tadi, Anda mulai sadar dan Anda mulai cooling down, Anda mulai menenangkan diri, bahkan Anda mulai belajar apa yang sebaiknya Anda lakukan dulu dan apa yang cuma sekedar Anda nikmati, bahkan mulai Anda cuma syukurin. Atau Anda ingin makin repot dan makin pusing karena semua Anda paksakan. Saya punya teman, bahkan tidak satu, ada beberapa yang hidupnya terus dipaksakan. Yang terjadi dia hidup untuk membayar hutang, dia hidup untuk egonya dia. Yang terjadi adalah sampai usia dia sekarang hampir 40, tidak ada kesuksesan mendekati dia. Yang ada hanya amarah, sakit hati. Bahkan dia merasa dia orang yang paling gagal. Ayo buat Anda semua, stop semua itu. Mulai sekarang nikmati hidup dengan sederhana. Anda ingin bahagia bukan? Atau Anda ingin hidup makin pusing? Apalagi kondisi pandemik ini. Coach, kondisi pandemik ini repot banget. Semua orang dalam kondisi down, dalam kondisi jatuh. Bahkan beberapa orang yang mungkin mulai bersusah payah. Coba Anda perhatikan 4 tips dari saya. Setelah ini Anda mulai bersadar, oke, saya harus start dari angka pertama, tips kedua, ketiga, atau keempat. Anda yang mulai. Dengan begitu, pikiran Anda lebih tenang, Anda jauh lebih bahagia, dan Anda mulai bangun tidur nikmat dan tidur lagi. Paling nggak Anda sehat karena apa? Imunitas tubuh Anda naik, karena pikiran Anda dan kehidupan Anda bahagia. See you in the next level and the next success.